Ya, sekali tepuk tangan dulu supaya nggak ngantuk. Ya, rasanya emang nggak ngantuk karena dari titik awal sampai akhir tegang terus ya. Wah, semangatnya menggebu-gebu. Nggak tahu ini apa makanannya apa nih Pak Kirsan. Ibu Bapak sekalian, kalau saya amati apa yang dipresentasikan, sebenarnya kalau lihat topik dan isinya, ini Pak maksudnya kuliah 1 semester Pak. Ya. Ini dipadatkan ya, dalam 1,5 jam. Ya. Jadi sekali lagi kita bersyukur, saya juga menemukan hal yang baru ya dari presentasi ini. Kita bersyukur ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan, poin-poin yang saya anggap penting untuk kita ulang. Yang pertama tadi diawali Pak Kirsan mengatakan, hidup jangan terikat oleh hal-hal duniawi. Dan Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari ikatan hukum Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Kita mengenal hukum Taurat itu kan Ten Commandment ya. Nah, tetapi orang Yahudi itu nggak mau cuma dikasih 10 ya. Dia mau lebih, dibuatlah jadi 613 hukum. Bayangkan 613 hukum. Dan kalau satu aja nggak dijalankan, diskualifikasi tadi Pak. Jadi bayangkan mereka membebani dirinya begitu hebat dan Tuhan datang membebaskan, tapi nggak diterima. Nah karena nggak diterima, disuruhlah berikan kepada yang lain. Nah kita ini beruntung. Kalau Yahudi diterima, kita nggak kebagian nih Pak. Jadi kita bersyukur ya. Nah yang kedua, yang penting kita harus selalu connect ya sama Tuhan. Tadi diceritakan ketika dalam rapat Pak Kirsan ada pertanyaan dari Jenderal Bintang 2, kebanyakan pas gitu kan. Nah, kenapa? Takut jawabannya salah. Tapi Pak Kirsan connect sama Tuhan dan menjawab, itu membuat dia menjadi dikenal. Ya. Saudara, menurut pengamatan saya Pak, ya, orang-orang yang berhasil di sekolahnya terutama punya keberanian. Yang pertama berani menjawab. Ya, kalau Anda sekolah berani menjawab, itu tanda Anda adalah orang-orang yang berani dan itu penting. Tapi yang kedua, ya, berani bertanya. Ya. Kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus ditanya, jawaban itu pertanyaan lagi. Guru, boleh nggak nih membayar pajak? Ditanya, coba lihat itu gambar siapa? Ya. Guru, boleh nggak merajam orang yang berzina? Siapa yang nggak berdosa? Siapa? Tanya lagi. Nah, habis ini Ibu Bapak sekalian diberi kesempatan untuk bertanya. Manfaatkan, ini kuliah 1 semester, dikasih waktu cuma 2,5 jam, ya. Jadi persiapan. Yang ketiga, ya, dikatakan bahwa kita ini lebih dari sebagai orang pemenang, ya, udah menang. Jadi menang aja tuh, waduh, kalau kita menang pertandingan, waduh, happy-nya luar biasa. Ini lebih daripada itu. Ya. Jadi tadi Bapak bilang, wah berbahagia terus Pak ya. Ini kita diberikan energi, ya, kita diimpartasi. Ya. Baik, saudara, saya nggak berlama-lama, saya berikan kesempatan kepada yang bertanya. Kita tadi kumpulkan 2-3 orang bertanya baru jawab. Sekarang kita satu pertanyaan dijawab dulu, ya. Silakan Anda yang mau bertanya. Nah, Bapak depan, silakan tolong. Ya. Yang lain siap-siap ya. Terima kasih Pak Padutungan Kirsan. Dari pembicara pertama tadi Pastor Wilson pribadi, saya jadi gelisah. Jadi gelisah dan bimbang, muncul pertanyaan pada diri saya. Saya coba menempatkan dalam perspektif apa yang dikemukakan tadi, apalagi bicara
bait Allah yang dihancurkan, dan apa yang perjanjian yang lama tidak diingat lagi, dilupakan, dan kita berada pada perjanjian baru yang lebih banyak ditekankan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Saya khawatir nanti bagi saya materi ini membuka cakrawala baru, perspektif baru di dalam baik penafsiran Alkitab maupun di dalam pelayanan saya selanjutnya. Walaupun asumsi bahwa saya tidak lagi dalam pelayanan jabatan struktural, tapi saya khawatir nanti ketika saya memperkhotbah dari pemahaman ini di gereja, saya akan ditolak, bahkan mungkin akan dianggap ini ajaran sesat. But it's better late than nothing at all. Paling tidak ada pengalaman Pak Gilsan, bagaimana menerobos keberadaan seperti yang saya sedang mengalami dan akan mengalami. Saya sendiri pribadi is okay ketika ada hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan. Justru itu muncul ketika saya melewati jabatan struktural, dan saya minta God give me a new lifestyle that I have never experienced. Lalu ini terbiasa bangun jam 4, jam 5, berdoa, menyanyi, menyembah, memuji Tuhan, lalu jalan kaki pergi berkunjung kepada jemaat. Jadi gimana Pak Gilsan? Apa ada terobosan gitu? Jangankan kepada anak cucu kita, generasi kita, tapi kepada realitas kehidupan. Mungkin saya katakan kebergerejaan walaupun bukan keberagamaan. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Sangat baik Pak, terima kasih loh pertanyaannya. Jadi begini teman-teman sekalian, pengalaman kami ini ada Pak Wilson juga. Kami ini orang yang berani Pak, berani menerobos dan berani out of the box. Ya, kan jujur saya katakan, saya lama jadi jemaat, puluhan tahun Pak jadi jemaat. Saya menerima pengajaran banyak Pak, gitu loh. Yang pengajaran yang cerita yang lama lah, semua kita tahu Pak. Tapi terus terang, sekarang jujur teman-teman sekalian, dari apa yang kita pelajari itu, apakah benar-benar plong nggak hati pikiran kita? Dengan ceritakan akhir zaman lah, ada langit baru, bumi baru lah, ada penghakiman lah, ada nanti begini. Apakah kita merasa nyaman dalam itu? Saya nggak nyaman Pak. Dengan pengajaran lama yang saya terima itu, mohon maaf Bapak Ibu, saya berani katakan saya tidak nyaman. Bahkan anak saya pun tidak nyaman Pak. Penuh ketakutan. Dalam pelayanan saya, tadi saya katakan, ada orang yang berhenti kuliah, berhenti sekolah. Sekarang setelah saya ajar dia Pak, dia bilang, saya sangat menyesal Pak Gilsan. Kalau aku masih kuliah, aku udah profesor sekarang. Sekarang aku begini-begini aja katanya. Karena dulu, waduh, aku harus berhenti nih, aku harus masuk pelayanan. Nanti kalau ditanya Tuhan, aku udah buat apa? Sampai sekarang nggak kiamat-kiamat. Sekarang dia mau jadi anggota DPR, Pak. Sudah daftar dia, mau jadi anggota DPR teman itu gitu. Terus kita dalam pelayanan kita bikin seminar di Yogyakarta, ketemu pengusaha. Dia bilang, saya sering mendengar pengajaran Pak tentang akhir zaman gini-gini, tahun 88 kiamat gini-gini. Saya berhenti kerja, dia bilang gitu. Tak tunggu-tunggu gak kiamat juga Pak. Terus tak tunggu-tunggu sampai tahun sekian gak kiamat-kiamat juga Pak. Nah dia mulai goncang, gitu Pak. Pak, kami mendirikan Christ Center Ministry. Saya dulu gini, saya ini yang ngotot Pak membangun ini, salah satunya. Kenapa? Kalau kita tahu kita benar, mari kita dirikan satu platform yang mewadahi, kita ada exist. Itu akhirnya berdirilah Christ Center Ministry Pak, bersama teman-teman. Nah kami datang dari berbagai sinode Pak, yang dulu-dulu juga kagak kenal, tapi itulah ajaibnya Tuhan. Tuhan bisa mempertemukan pada waktunya Pak.
Sehingga kami mendalami betul-betul tuh 4 tahunan berdiskusi tentang kebenaran. Sehingga benar-benar kami bisa dikatakan itu benar-benar Tuhan membukakan pikiran ini sehingga betul-betul kita mengerti dan berani memperkatakannya. Kemanapun, dimanapun berani, Pak. Mau dibilang sesat kayak, mau dibilang ini, I don't care, Pak. Kalau saya dibilang orang sesat, it's okay, it doesn't matter for me. Karena Anda nggak ngerti apa yang Anda omongkan. Saya cuma bilang itu. Kalau Yesus sama itu bilang, sama si itu bilang, Stefanus bilang apa? Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah kita juga bilang, ya nggak apa-apa dia bilang sesat karena dia nggak ngerti apa yang kita omongkan, Pak. Nah ya Pak ya. Dan yang paling berat, betul Pak, kalau dibilang sesat itu mah udah biasa Pak. Kira-kira Yesus dulu dibilang sesat nggak Pak? Yesus dibilang sesat nggak sama orang-orang imam, para imam? Sesat, bahkan dibunuh, gitu loh. Jadi Pak, mari Pak, Pak Wilson tuh nggak ditampilkan tadi. Beliau tuh ada dapat apa dari WA. Dia bilang ini, kehidupan manusia ini secara psikologi, kalau rombongannya sama-sama salah banyak, itu nggak apa-apa gitu. Tapi nggak berani satu orang, kita tuh benar, nggak berani Pak. Nah kita harus berani. Saya termasuk yang berani. Saya berani Pak. Orang mau hujat saya, orang mau bilang saya sesat, mau dibenci, it's okay, it doesn't matter for me. Selama aku tidak membenci saudara. Tapi tidak dimulai dari saya membenci Anda. Tapi kalau Anda benci saya, nggak ada masalah. Nothing to lose, gitu loh Pak. Nothing to lose for me, gitu. Bapak tahu waktu kami pertama kali bercerita Christ in you Pak, kami dimusuhi banyak orang Pak. Dimusuhi oleh banyak orang. Dimusuhi orang, dikatakan kita sesat Pak. Saya bilang Pak, kita ini kan cuma cerita. Ini kan sebagai studi komparasi. Bapak dengar, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Masa kita bilang Christ ini Tuhan udah datang, sudah kita bersatu dengan Dia, salah? Nggak ada yang salah, memang kita berkata begitu. Kalau kita tidak menghidupi itu justru kita yang rugi. Tuhan tidak rugi, kita yang rugi, gitu loh Pak. Manakala kita tidak menghidupi relasi dalam roh dan kebenaran itu, yang rugi siapa? Kita. Pak, mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya mau kata jangan ikutin saya. Saya nggak pernah doa puasa, nggak pernah. Yang saya pahami, doa puasa itu adalah menantikan Tuhan, Pak. Puasa artinya yang saya pahami, yang mohon maaf ya, menantikan Kristus. Lah saya sudah bersatu dengan Kristus kok. Puasa apa yang saya? Nah murid-murid Yesus puasa nggak? Enggak kan? Malah dibilang sama orang itu, kenapa murid-murid nggak puasa? Loh, kalau mempelai bersama Dia ya nggak perlu puasa. Apalagi kita sudah bersatu dengan Dia. Kita bukan puasa menunggu Dia, karena kita sudah bersatu. So be happy in your life. Berbahagialah setiap saat di dalam tarikan nafas kita. Apa yang bisa kita berikan, Dia berikan dalam hidup ini. Sekarang Pak, setelah saya mengenal ini Pak, hidup saya dengan suami istri itu bertambah bagus Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mau bagus hubungan suami istri itu ngerti Christ in you. Kalau enggak bahaya. Bener loh Pak. Nanti kalau hidup dengan Christ in you Pak, in us Pak, hidup keluarga itu lebih harmonis. Rasa empati kita, rasa anu kita itu lebih besar Pak, dibanding kita hidup di luar Kristus. Ini gak bisa apa-apa Pak. Bercerita langit baru bumi baru, Bapak pikir saya gak dimusuhi? Dimusuhi Pak. Emang saya pikirin? Enggak, saya hanya beritakan inilah kebenaran yang saya pelajari dari Alkitab. Ayatnya jelas. Nggak ada di sana dibilang langit yang fisik, bumi yang fisik, nggak cerita itu Pak. All is talk about dalam spiritual, dalam relasi. Karena the Bible is focused on apa? Covenant, ikatan perjanjian Pak. Gitu loh. Nah ini yang dilupakan banyak orang, karena orientasi pikiran orang itu kepada hal-hal aturan-aturan begini begitu. Semua saya tinggalkan Pak. Sekarang setelah mengerti tentang Christ in you ini, hidup di langit baru bumi baru, menikmati hidup bersama Dia di dalam Dia,
Ini happiness yang luar biasa yang tidak bisa diukur dengan apapun, Pak. To tell the truth, benar. Dan orang yang saya sudah layani, yang muda-muda, terutama anak-anak saya, mereka happiness sudah bahagia. Istri saya juga bahagia. Sehingga kita ini nggak ada ikatan-ikatan agamawi yang mengintimidasi pikiran kita, Pak. Kehidupan kita. Kehidupan saya nggak ada intimidasi dari agamawi, nggak ada. Dan saya yang ceritakan, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak mau bercerita berdasarkan doktrin A, B, C, D. Kecuali satu. Doktrin Kristus Yesus Tuhan yang tertulis di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Nah ini yang kita ceritakan. Nggak ada kita berdasarkan, nggak ada Pak. So yang kami bicarakan Pak Wilson sama saya itu semua murni back to the Bible. Silakan anggaplah ini menjadi studi komparasi Bapak Ibu. Pelajari lagi ayatnya, karena kami datang jauh-jauh bukan untuk berdebat, tapi untuk men-sharingkan apa yang kami dapatkan. Silakan, kami sudah dapat ini loh sahabat-sahabat sekalian, tolong dipelajari, kira-kira gitu ya, tolong dipelajari. Kalau merasa oh iya benar, dilanjutkan. Kalau enggak ya udah ditutup, gitulah kira-kira ya, kira-kira gitu Pak. Ada lagi Pak? Terima kasih. Wah, bagus sekali ya. Tunggu Pak. Pak, jadi Christ Center Ministry juga ada ada podcastnya di YouTube ya Pak ya. Ada. Namanya Christ Center Ministry. Nanti bisa dibuka. Nah, ini kira-kira kapan mau diupload nggak Pak? Oh iya nanti diupload. Nah, nanti akan diupload ya supaya kita bisa mengulang-ulang. Oke, kedua Pak, silakan ya. Kita hanya 3 ya. Minta maaf karena bukan tidak diberikan kesempatan bertanya. Nanti sesudah selesai seminar masih bincang-bincang di luar tanya langsung. Sebab kita punya komitmen hanya sampai jam 3. Wah. Jangan lagi ada. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi ini kita minta permohonan. Pertanyaannya nanti bisa dilanjutkan Pak. Ya. Nanti Pak Irsa mungkin di luar. Oke, saya kembalikan kepada. Boleh Pak. Nah, silakan. Minta maaf ya Pak ya. Semangat pertanyaannya, wah hebat. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih.